Ketika harga BBM mulai naik, meskipun yang subsidi masih ditahan, gelombangnya tidak bisa dibendung. Harga pangan ikut merangkak naik. Lapangan kerja yang sudah sulit kini terasa makin sempit. Biaya hidup melonjak diam-diam. Bahkan harga plastik saja sudah naik lebih dari 50%. Di saat yang sama, dolar terus menguat. Dan kita semua mulai bertanya, ada apa dengan ekonomi Indonesia? Apakah ini hanya gejolak biasa? Atau awal dari badai besar yang belum pernah kita hadapi? Hari ini kita akan membahasnya secara jujur tanpa basa-basi, dengan 3 skenario ekstrim yang bisa menentukan masa depan kita dan keluarga kita. Skenario pertama, rupiah di angka 18.500. Ini disebut pelemahan terkendali. Terkendali tapi tetap menyakitkan. Inflasi naik ke 6-8%. Harga pangan, energi, dan barang impor melonjak tajam. Bawang, kedelai, gandum semua naik. Bank Indonesia terpaksa menaikkan suku bunga. Pinjaman makin mahal. Dunia usaha mulai tercekik. Perusahaan dengan utang dolar mulai goyah. Ancaman gagal bayar bukan lagi sekedar kemungkinan. Daya beli rakyat mulai runtuh perlahan. Kelas menengah ke bawah jadi korban pertama. Cadangan devisa terkuras. Ekonomi masih bertahan, tapi sudah di ujung tanduk. Resesi bukan lagi mungkin, tapi tinggal menunggu waktu. Skenario 2, rupiah di angka 21.000. Ini bukan lagi tekanan. Ini adalah krisis. Inflasi melonjak 10-15%. Harga kebutuhan pokok meledak. BBM dan listrik naik atau subsidi jebol. Suku bunga kredit bisa tembus 18%. Cicilan rumah, kendaraan menjadi beban yang menghancurkan. Dunia usaha mulai runtuh. PHK massal terjadi, pabrik tutup, investor pergi, lapangan kerja menghilang, kelas menengah turun kasta, kemiskinan meningkat drastis, bank mulai goyah, resiko penarikan dana besar-besaran nyata. Pemerintah mungkin terpaksa ambil langkah darurat, bahkan meminta bantuan luar negeri. Ini bukan lagi resesi, ini menuju depresi ekonomi. Skenario ketiga, rupiah di angka 25.000. Ini adalah mimpi buruk. Krisis sistemik lebih parah dari 1998. Inflasi bisa tembus 40%. Harga kebutuhan pokok berlipat ganda dalam hitungan bulan. Suku bunga melambung hingga 25%. Kredit macet di mana-mana. Perusahaan besar tumbang. UMKM bangkrut massal. Bank mulai kolaps. Likuiditas mengering. Pemerintah terpaksa bailout. Utang menumpuk. Daya beli rakyat hancur total. Kelas menengah hilang setengahnya. Kemiskinan melonjak drastis. Dan yang paling berbahaya, ketidakstabilan sosial dan politik. Demo besar-besaran, ketegangan di mana-mana. Indonesia masuk jurang krisis multidimensi, ekonomi, sosial, dan politik. Pemulihan bisa butuh 5 bahkan 7 tahun.
Lalu, apakah ini akan terjadi? Untuk mencapai 18.500 saja dibutuhkan perfect storm. Perang global meluas, harga minyak tembus $135, investor asing kabur besar-besaran, suku bunga Amerika melonjak ekstrim, dan kondisi dalam negeri ikut melemah. Saat ini belum sampai ke sana, tapi arahnya perlahan mulai mengkhawatirkan. Pertanyaan terakhir, kalau skenario pertama saja terjadi, apa yang akan kamu lakukan? Karena jujur saja, untuk skenario kedua, bahkan ketiga, kita semua belum tentu siap.